Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Hari ini pelajaran IPS Jumat 19 Februari 2021 dengan materi penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia oleh Ibu Lasiem. Apa kabar anak-anak? Semua sehat ya? Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pagi ini adalah menjelaskan dan memberi contoh ekonomi maritim, tujuan penguatan maritim, hambatan penguatan maritim, dan menyebutkan agrikultur Indonesia, peran agrikultur, hambatan agrikultur, dan menyebutkan strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Kita mulai dari latar belakang penguatan maritim. Yang pertama, Indonesia memiliki laut yang sangat luas. Kedua, Indonesia merupakan negara dengan garis pantai terpanjang di Asia. Penduduk Indonesia mayoritas bermata pencarian di bidang maritim dan agrikultur, serta memiliki budaya maritim. Kita lanjut dalam penguatan maritim. Kalian amati gambar berikut. Yang pertama adalah gambar penangkapan ikan di laut. Yang kedua budidaya rumput laut. Dan yang ketiga adalah budidaya mutiara. Berikutnya adalah gambar kuliner seafood yang saat ini merajai pasaran. Dan yang ke sampingnya itu adalah hasil ikan laut kemasan. Gambar berikutnya adalah PLTS terapung dan berikutnya lagi adalah wisata bahari. Laut yang berikutnya dapat dimanfaat sebagai film dokumenter bawah laut dan yang terakhir adalah dapat dimanfaatkan sebagai ajang olahraga laut yang terkenal sampai ke mancanegara. Dari gambar-gambar tadi dapat disimpulkan bahwa penguatan maritim itu pada bidang yang pertama perikanan, pelayaran, dan pariwisata. Ekonomi maritim menekankan pada kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan laut, misalnya industri kapal, pelabuhan, wisata, transportasi, dan lain-lain. Ekonomi kelautan menekankan pada penggunaan sumber daya alam laut untuk menghasilkan barang dan jasa. Berikutnya adalah tujuan penguatan maritim. Menjadikan laut sebagai pemersatu bangsa, terpeliharanya kelestarian laut, meningkatkan perekonomian, dan terakhir meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang terakhir tentang maritim adalah hambatan. Keterbatasan pengetahuan bidang maritim, kesadaran pendidikan perlu ditingkatkan, penguasaan teknologi, urusan perizinan yang perlu dipermudah, dan keberanian berusaha. Kita lanjut ke agrikultur Indonesia. Agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, bahan energi, atau mengelola lingkungan hidup. Kita lanjut tentang potensi agrikultur di bidang pertanian. Merupakan kontributor besar dalam pendapatan nasional, penyerapan tenaga kerja, penyediaan pangan, dan penyediaan bahan baku industri, serta memeratakan pembangunan di Indonesia. Peran agrikultur Indonesia, yang pertama, potensi sumber daya alam yang besar dan beragam. Yang kedua, pangsa terhadap pendapatan nasional, pangsa pasar ekspor, dan penyedia bahan pangan. Kita lanjut ke hambatan. Yang pertama, usaha biasanya kecil, modal terbatas, teknologi sederhana, dipengaruhi musim, tenaga pun tenaga keluarga, kredit rendah, dikuasai pedagang besar, alih fungsi lahan pertanian, dan kurangnya benih yang bermutu. Yang terakhir adalah strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Yang pertama adalah eco farming,
adalah sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. Strategi yang berikut adalah distribusi pupuk yang merata agar petani mendapatkan pupuk sesuai kebutuhan. Yang terakhir adalah strategi perbaikan irigasi agar kebutuhan air para petani tercukupi. Kita akan berlanjut, materi minggu depan adalah redistribusi pendapatan nasional. Demikian materi kita pada pagi ini. Semoga bermanfaat, semoga sukses. Tetap di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.